Apa kabar? Saya rasa kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Pada hari ini saya akan membahas tentang perkembangan fisik dan psikomotorik dari segi pengertiannya dulu. Atau apa sih arti dari perkembangan fisik dan psikomotorik? Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mikael Andika. Saya mahasiswa semester 1 dari Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 23761. Baik, sebelum kita membahas pengertian pengembangan fisik dan psikomotorik itu, mari kita lihat dulu latar belakangnya seperti apa. Pada dasarnya, perkembangan fisik itu merujuk kepada perubahan sistematis tentang fungsi-fungsi fisik dan praktis. Perubahan sistematis tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis, yaitu perubahan fisik meliputi perkembangan biologis sebagai dasar dari hasil konsepsi dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungannya, lingkungan sekitar ya. Perkembangan fisik atau perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ini ditandai dengan mulainya mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin membaik. Ya, kita bisa lihat bahwa gerakan-gerakan itu seperti berjalan, berlari, melompat, bahkan meloncat, berjingkrak, melempar, bahkan sudah bisa untuk menangkap. Semua gerakan ini berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar, sehingga akibat pertumbuhan jaringan, yaitu akibat dari pertumbuhan jaringan otot yang lebih besar pula. Dalam masa dewasa, yang merupakan masa tenang, setelah mengalami berbagai aspek gejolak, perkembangan pada masa remaja. Selain itu, kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah mereka rasakan sejak usia 6 bulan. Karena pada saat itu, mereka telah mampu mengenal manusia lain, seperti ibunya sendiri yang selalu merawatnya, gendongnya, menyusui, bahkan anggota keluarga lain, seperti ayah ataupun kakaknya. Anak mulai mampu membedakan arti senyum dan perilaku lainnya, seperti marah, itu karena tidak senang mendengar suara keras, itu juga bisa kita lihat ketika dia marah, pasti akan berubah wajahnya. Lalu dan kita bisa melihat bahwa seiring perkembangannya dalam segi fisik dan psikomotor, interaksi dengan orang lain tidak hanya dialami oleh anak di lingkungan keluarganya, bahkan dalam proses pembelajaran di sekolah pun, mau tidak mau pasti akan dipengaruhi oleh substansi-substansi seperti kurikulum pengajar ataupun guru. Lingkungan belajar dan evaluasi. Sering kita lupa dengan substansi-substansi ini dalam mendesain suatu pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan tata cara yang dipakai untuk melakukan proses pembelajaran. Maka, sebagai seorang guru pun juga harus bisa mendesain pembelajaran, karena ini akan mempengaruhi siswa untuk bisa menjalani proses kegiatan belajar seperti ini. Maka, seorang guru juga harus bisa memperhatikan substansi-substansi ini agar siswa dapat mengalami proses belajar dan pada akhirnya siswa-siswa ini akan memperoleh hasil belajar yang menyenangkan pula. Jika tidak jika tidak bisa ya atau jika guru tidak mampu memperhatikan substansi ini ya, siswa juga tidak akan bisa mengalami proses belajar yang menyenangkan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang calon guru secara khususnya harus bisa melihat, memperhatikan, mempertimbangkan, dan memprioritaskan tentang ciri siswa atau peserta didiknya. Agar kita bisa tahu tujuan yang akan dicapai, materi, pendekatan, atau metode yang digunakan. Baik itu lingkungan belajar,
maupun sarana prasarana yang akan kita gunakan dan pada akhirnya kita akan mengevaluasinya. Peserta didik adalah organisme yang unik dan berkembang sesuai tahap perkembangannya. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadiannya, akan tetapi tempo dan irama perkembangan masing-masing anak itu tidak sama. Proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan anak yang tidak sama itu. Di samping karakteristik yang melekat pada diri anak, seperti sikap, penampilan, dan pemahaman atau bahkan latar belakangnya, haruslah kita mengetahui dan melakukan sebuah pendekatan. Lalu sebagai seorang guru juga kita harus bisa memahami sebuah pertumbuhan dan perkembangan para peserta didik yang akan kita didik nanti. Perkembangan peserta didik ini meliputi perkembangan fisik, perkembangan psikomotorik, lalu perkembangan intelektualnya pun harus kita perhatikan. Perkembangan fisik dan perkembangan psikomotorik itu mempunyai kontribusi yang sangat kuat terhadap perkembangan intelektual kognitif siswa. Karena itu akan sangat berkesinambungan juga. Lalu merancang pembelajaran yang konduktif akan mampu meningkatkan motivasi untuk para siswa untuk bisa semangat dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Seperti itu untuk latar belakang sebelum kita akan masuk ke bagian pengertian. Lalu apa sih pengertian dari perkembangan fisik dan psikomotorik ini? Perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Sebagai hasil dari proses pematangan fisik atau tubuh manusia yang merupakan sistem organ kompleks dan sangat mengagumkan. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis atau biological growth merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu, seperti perubahan-perubahan dalam tubuh ataupun perubahan-perubahan cara individu dalam menggunakan tubuhnya. Apakah pribadi itu menggunakan tubuhnya dengan sebaik-baiknya atau malah digunakan untuk hal-hal yang negatif? Menurut Cullen dan Thompson, perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem syaraf, otot-otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik atau tubuhnya itu seperti apa. Lalu perkembangan psikomotorik atau perkembangan psikomotor adalah perkembangan yang mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara syaraf pusat dan otot. Hal ini dimulai dengan gerakan-gerakan kasar seperti duduk, berjalan, berlari, berloncat, berjingkrak, dan lain-lain sebagainya. Dan itu dipengaruhi oleh kegiatan yang terorganisasi dari syarafnya, dari pemikirannya, dan dari sebuah gerakan yang digerakkan oleh otot-otot itu sendiri. Lalu disambil juga dengan gerakan-gerakan harus seperti meraih, memegang, melempar, dan sebagainya. Kedua ini diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu hal yang wajar. Pencapaian tersebut mengarah pada pembentukan keterampilan. Keterampilan motorik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu keterampilan motorik halus seperti keterampilan kecekatan jari, menulis, menggambar, menangkap bola, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, keterampilan motorik kasar, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan otot seperti berjalan, berlari, naik, turun tangga, melompat, jingkrak-jingkrak, nendang, segala macamnya. Perkembangan keterampilan motorik juga
merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan. Pada perkembangan peserta didik, perkembangan fisik dan motorik memegang peran yang sangat penting sebab proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa yang datang. Halo, perkenalkan nama saya Hendrikus Edion. NIM saya adalah 53755. Karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Pada umumnya, anak perempuan berupa pertumbuhan tulang-tulang badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang. Pertumbuhan payudara, tumbuh bulu halus berwarna gelap di kemaluan mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Bulu kemaluan menjadi keriting, menstruasi atau haid, dan tumbuh bulu-bulu ketiak. Sementara itu, pada anak laki-laki berupa pertumbuhan tulang-tulang badan, testis membesar, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. Awal perubahan suara, ejakulasi, bulu kemaluan menjadi keriting, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. Tumbuh rambut halus di wajah, tumbuh bulu ketiak, akhir perubahan suara, rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, dan tumbuh bulu di dada. Selain perbedaan pada jenis kelamin, setiap fase perkembangannya juga memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda, mulai dari bayi sampai dewasa. Dan yang berikutnya adalah karakteristik perkembangan fisik peserta didik berdasarkan rentang usia, yaitu dibagi menjadi di 6. Yang pertama yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak dari umur 1 tahun hingga 5 tahun. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan mula mampu melakukan bermacam-macam gerakan. Dasar yang semakin baik yaitu gerakan-gerakan berjalan, berlari, melompat, dan berjingkrak, melempar, menangkap yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih berdasarkan sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot lebih besar. Selain itu, perkembangan juga ditandai dengan pertumbuhan panjang kaki dan tangan secara proporsional. Perkembangan fisik pada masa anak juga ditandai dengan koordinasi gerak dan keseimbangan perkembangan dengan baik. Dan karakteristik yang kedua yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 5 sampai 11 tahun. Perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibandingkan masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang dengan baik, masih belum mengembang otot-otot kecil, kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit, rentan dan daya tahan kurang. Dan karakteristik yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 8 sampai 9 tahun. Terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah, anak laki-laki cenderung aktif, yang ada kontak fisik seperti berkelahi dan bergulat, koordinasi mata dan tangan lebih baik, sistem peredaran darah masih belum kuat, koordinasi otot 4, dan syaraf masih kurang baik. Dari segi psikologi, anak wanita lebih maju untuk tahun dari laki-laki. Karakteristik yang keempat yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 10 sampai 11 tahun. Kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari wanita. Kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Wanita mulai mengalami kematangan seksual di umur yang ke-12 tahun. Laki hanya memiliki 5% yang mencapai kematangan seksual.
Dan poin yang kelima yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Pada masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol terdapat pada perkembangan kekuatan, ketahanan, dan organ seksual. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat, pertumbuhan tanda-tanda seksual primer, yaitu kelenjar-kelenjar dan alat-alat kelamin, maupun tanda-tanda seksual sekunder, yaitu tumbuh payudara, heads, kumis, mimpi basah, dan lainnya. Timbulnya hasrat seksual yang tinggi, yaitu masa pubertas. Poin yang ke-6 yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa. Kemampuan fisik pada masa dewasa pada setiap individu menjadi sangat bervariasi seiring dengan pertumbuhan fisik. Laki cenderung lebih baik kemampuan fisiknya dan bergerak lebih terampil. Pertumbuhan ukuran tubuh yang proporsional memberikan kemampuan fisik yang kuat. Pada masa dewasa, pertumbuhan mencapai titik maksimal. Pada masa ini, pertumbuhan fisik mulai terhenti sehingga hasil pertumbuhan ini menentukan kemampuan fisik. Sama halnya dengan perkembangan fisik, karakteristik perkembangan psikomotorik juga mengalami perbedaan tiap tahun atau fase perkembangan. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Saudara Dion mengenai karakteristik perkembangan fisik pada peserta didik berdasarkan rentang usia, sekarang kita akan masuk pada bagian karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marcelino Sriantobi dengan NIM 23757. Terdapat 5 poin pada bagian ini, di mana yang pertama, karakteristik perkembangan psikomotorik pada usia anak 3 tahun. Mereka tidak dapat berhenti atau berputar secara tiba-tiba atau secara total, tapi dapat melompat 15-24 inci, dapat menaiki tangga tanpa bantuan, dengan berganti kaki, bahkan dapat berjingkrak. Poin yang kedua, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 4 tahun, di mana lebih efektif mengontrol gerakan berhenti, memulai, dan berputar, juga dapat melompat 24-33 inci. Juga dapat menuruni tangga dengan berganti kaki, dengan bantuan, dan juga dapat melakukan jingkrak 4-6 langkah dengan satu kaki. Poin yang ketiga, karakteristik perkembangan psikomotorik pada anak usia 5 tahun, di mana mereka sudah dapat melakukan gerakan start atau memulai, berputar, bahkan berhenti secara efektif. Dapat melompat 28 sampai dengan 36 inci. Juga dapat menuruni tangga tanpa bantuan, berganti kaki, dapat melakukan jingkrak dengan sangat mudah. Untuk poin yang keempat, yaitu karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Pada masa ini, anak mulai mengalami perkembangan keterampilan yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Untuk yang pertama, keterampilan menolong diri sendiri, di mana anak dapat makan, mandi, berpakaian sendiri, dan lebih mandiri. Yang kedua, keterampilan menolong orang lain. Keterampilan ini berkaitan dengan orang lain, seperti membersihkan tempat tidur, membersihkan debu, dan menyapu. Untuk yang ketiga, keterampilan sekolah, di mana mereka sudah mulai mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menulis, menggambar, melukis, menari, bernyanyi, dan lain-lain. Untuk poin yang keempat, keterampilan bermain, di mana anak sudah mulai bisa belajar keterampilan seperti melempar dan menangkap bola, naik sepeda, dan berenang. Poin yang kelima dalam karakteristik perkembangan psikomotorik pada peserta didik adalah pada masa remaja, keterampilan psikomotorik berkembang sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuhnya, di mana kemampuan fisik dan perubahan fisiologi. Pada masa ini, anak laki-laki mengalami perkembangan psikomotorik yang lebih pesat dibanding perempuan.
kemampuan psikomotorik laki-laki cenderung terus meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Secara umum, perkembangan psikomotorik pada perempuan terhenti setelah mengalami menstruasi. Oleh karena itu, kemampuan psikomotorik laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Untuk poin yang keenam, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa dewasa, di mana pada usia dewasa ini, keterampilan dalam hal tertentu masih dapat ditingkatkan. Puncak dari perkembangan psikomotorik terjadi pada masa ini, seperti adanya latihan untuk penentu dalam perkembangan psikomotorik. Melalui latihan yang teratur dan terprogram inilah, keterampilan yang maksimal akan dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Karakteristik perkembangan psikomotorik ditandai dengan peningkatan keterampilan dalam bidang tertentu, di mana semua sistem gerak dan koordinasi dapat berjalan dengan baik. Lalu kita akan masuk kepada faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik, di mana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik. Yang pertama, di mana keluarga meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Yang kedua, gizi. Tentu gizi merupakan hal yang paling utama dalam perkembangan fisik, di mana contohnya, peserta didik yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tumbuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapatkan asupan gizi. Yang ketiga, adanya gangguan emosional. Contohnya, peserta didik yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan kelenjar pituitari. Apa itu steroid adrenal? Di mana merupakan hormon yang terdapat di dalam diri sehingga kelenjar adrenal sendiri berfungsi sebagai memproduksi hormon yang mengendalikan sistem metabolisme, kekebalan tubuh, respon terhadap stres, dan tekanan darah. Tetapi untuk kelenjar pituitari merupakan hal yang cukup berpengaruh pada kesehatan tubuh dan kualitas hidup. Juga, bagian ini menghasilkan hormon yang berfungsi untuk pertumbuhan, sistem reproduksi, pigmentasi kulit, hingga fungsi tiroid itu sendiri. Lanjut pada poin yang keempat, jenis kelamin. Contohnya, peserta didik laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada peserta didik perempuan. Poin yang kelima, status sosial ekonomi. Contohnya, peserta didik yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi yang rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. Poin yang selanjutnya, kesehatan. Contohnya, peserta didik yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang lebih sakit. Tentu hal ini sangat berpengaruh, karena bagaimanapun kesehatan anak itu sangat penting bagi perkembangan fisik seorang anak atau peserta didik. Poin selanjutnya yaitu pengaruh bentuk tubuh bangun atau bentuk tubuh, sehingga apakah mesomorph, ektomorph, atau endomorph akan mempengaruhi besar kecilnya peserta didik, tubuh peserta didik itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan mesomorph, ektomorph, atau endomorph itu? Apakah teman-teman tahu arti dari ketiga kata tersebut? Mari saya jelaskan. Mesomorph adalah bertubuh atletis dan kuat dengan bahu lebar, pinggang sempit, dan lemak tubuh rendah. Untuk ektomorph, di mana tipe tubuh di mana seseorang memiliki tubuh yang ramping dan memiliki sedikit massa otot dan lemak. Dan untuk endomorph sendiri, tipe tubuh dengan karakteristik yang lebih pendek dan mereka lebih cenderung menyimpan lemak. Pada poin selanjutnya, di mana pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf, kemampuan peserta didik membuat intelijensi atau kecerdasan meningkat dan mendorong timbulnya pola-pola tingkah laku baru. Semakin baik perkembangan kemampuan sistem saraf peserta didik, akan semakin baik dan beraneka ragam pula pola-pola tingkah laku yang dimilikinya. Namun uniknya, berbeda dengan organ tubuh lainnya, organ sistem saraf apabila rusak tak dapat diganti atau tumbuh lagi. Selanjutnya, pertumbuhan otot-otot. Adanya peningkatan tonus atau tegangan otot, peserta didik dapat menimbulkan perubahan dan peningkatan aneka ragam kemampuan dan kekuatan jasmaninya.
Perubahan ini tampak sangat jelas pada peserta didik yang sehat dari tahun ke tahun dengan semakin banyaknya keterlibatannya dalam permainan yang bermacam-macam atau dalam membuat kerajinan tangan yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya dari masa ke masa. Peningkatan inilah yang akhirnya mengembangkan keterampilan peserta didik tersebut bergantung pada kualitas pusat sistem saraf dalam otaknya. Selanjutnya, adanya perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin, di mana berubahnya fungsi kelenjar-kelenjar endokrin seperti adrenal, kelenjar pituitari juga menimbulkan pola-pola baru tingkah laku peserta didik ketika menginjak remaja. Perubahan fungsi-fungsi kelenjar tersebutlah yang akan mengakibatkan berubahnya pola sikap dan tingkah laku peserta didik terhadap lawan jenisnya. Perubahan ini dapat berupa sering melakukannya kerjasama dalam belajar atau berolahraga, berubahnya gaya dandanan atau penampilan, dan lain-lain. Perubahan pola perilaku yang dimaksud menarik perhatian lawan jenis inilah yang dimaksud. Dalam hal ini, orang tua dan guru tentu bersikap antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan perilaku seksual yang tidak dikehendaki demi masa depan peserta didik yang lebih baik. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman semua sedang dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang menghambat ataupun faktor-faktor yang mendukung peningkatan potensi psikomotorik peserta didik. Tapi sebelum saya menjelaskan hal tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan teman-teman, saya Ferawati Silalahi dengan nomor induk mahasiswa 23771. Saya dari STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Langsung saja teman-teman kita membahas tentang poin-poin yang telah saya jelaskan sebelumnya. Tapi teman-teman, pada menit sebelumnya mungkin teman kelompok saya yang lain sudah menjelaskan seputar pengertian ataupun konsep-konsep lain tentang perkembangan fisik dan perkembangan psikomotorik. Tapi pada detik ini saya ingin menegaskan kembali apa itu perkembangan fisik dan juga perkembangan psikomotorik. Perkembangan fisik adalah perkembangan yang dimana pada perkembangan tersebut adanya pertambahan kemampuan ataupun skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, dalam pola yang teratur dan diramalkan. Sebagai hasil dari proses pematangan fisik dan tubuh manusia yang merupakan sistem organ kompleks dan sangat mengagumkan. Jadi teman-teman, perkembangan fisik adalah suatu proses di mana adanya pertambahan kemampuan ataupun pertambahan skill kita, baik itu dalam struktur tubuh ataupun fungsi organ-organ tubuh kita, yang mana dari simple kemudian berubah menjadi kompleks dalam pola yang teratur. Misalnya nih, kita kan teman-teman sekalian, mungkin saya juga pasti mengalami perkembangan fisik. Contohnya, saya waktu masih baru dilahirkan, saya tidak dapat berjalan, saya tidak dapat langsung berjalan teman-teman. Tapi mungkin 1,5 tahun ataupun 2 tahun kemudian, saya sudah mulai bisa merangkak, sudah bisa belajar berjalan, dan juga bisa mengutarakan 1 atau 2 kata meskipun belum jelas. Nah, kemudian pada tahun-tahun selanjutnya, tahun bertambah tahun, kemudian sistem organ tubuh saya ataupun sistem organ tubuh teman-teman sekalian mulai mengalami pengkompleksan, mulai mengalami penambahan kemampuan. Kita sudah bisa berjalan, bisa berbicara dengan baik, ataupun bisa berpikir dengan logis barangkali. Nah, teman-teman, itulah yang dimaksud dengan perkembangan fisik. Tapi apa sih itu perkembangan psikomotorik? Nah, perkembangan psikomotorik adalah perkembangan yang mengontrol gerak-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan juga saraf otot.
Jadi perkembangan psikomotorik ini adalah perkembangan di mana saraf otak kita dan juga saraf otot, saraf gerak kita bisa berkontribusi dengan baik ataupun bisa berjalan beriringan. Misalnya saya akan berlari sekarang juga. Otak kita memproses, lalu sistem otot kita langsung ikut berkontraksi. Ayo lari, ya udah langsung lari teman-teman. Dimana juga perkembangan psikomotor dimulai dengan gerakan kasar yang melibatkan bagian besar dari tubuh, seperti kita bisa duduk, kita bisa berjalan, kita bisa berlari, meloncat, dan melakukan aktivitas lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi gerakan halus teman-teman, seperti meraih, menggenggam, melempar sesuatu, dan sebagainya. Yang keduanya diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai sesuatu yang wajar ya teman-teman. Nah, hal tersebut dianggap sebagai kemampuan otomatis sehingga perkembangannya kurang diperhatikan. Begitu teman-teman kira-kira pengertian perkembangan fisik dan juga pengertian perkembangan psikomotor. Lalu apa sih faktor-faktor yang menghambat ataupun faktor-faktor yang mempercepat proses peningkatan potensi kemampuan psikomotor? Nah, adapun faktor-faktor yang menghambat dan mendukung peningkatan potensi kemampuan psikomotorik peserta didik adalah yang pertama, faktor pola asuh teman-teman. Contohnya, mungkin teman-teman ada yang memiliki orang tua yang cara mengaturnya itu terlalu otoriter. Nah, pola asuh yang otoriter itu dapat menghambat perkembangan psikomotorik saat orang tua menerapkan pola asuh tersebut terlalu otoriter ataupun terlalu memaksa teman-teman. Karena karakteristik seorang anak sangat sensitif, apalagi setiap anak tidak dapat secara langsung dioptimalkan secara cepat dan dengan kata lain memaksakan kemampuan dengan waktu yang singkat. Jadi, faktor pola asuh orang tua ini sangat berpengaruh sekali kepada kondisi ataupun perkembangan psikomotorik anak-anak teman-teman. Seperti contohnya, anak yang mungkin dituntut harus selalu bisa oleh orang tuanya akan berbeda kondisi mentalnya dengan anak-anak yang dimana orang tuanya di rumah selalu mendukung, mensupport, dan selalu memberikan gambaran yang baik kepada anak-anaknya. Mungkin ada di antara teman-teman yang mempunyai ruang lingkup seperti itu. Apabila orang tua memaksakan peningkatan potensi perkembangan psikomotorik anak, kebanyakan malah menyebabkan gangguan mental teman-teman. Yang biasanya anak itu akan cenderung merasa canggung, merasa serba salah, dan tidak percaya diri kepada dirinya sendiri dan sering merasa tertekan. Nah, siapa di sini yang sering merasa minder? Mungkin itu adalah saya bercanda. Bercanda anjing, bercanda. Anjing loh. Bangsat. Nah, itu tadi teman-teman dampak yang dihasilkan apabila orang tua terlalu otoriter terhadap anaknya. Yaitu tadi gangguan mental. Anak sering merasa canggung, merasa serba salah, tidak percaya diri, dan sering merasa tertekan. Padahal lingkungannya baik-baik saja, tetapi dalam dirinya mungkin dia sering merasa tidak percaya diri. Padahal dia sebenarnya bisa, tetapi karena dalam dirinya sudah tertanam, aku tidak bisa. Makanya dia pikir mungkin orang lain juga menganggap aku tidak bisa. Maka dari itu teman-teman, pola otoriter ini harusnya tidak dilaksanakan. Dan juga ada faktor yang kedua teman-teman, faktor gen dari orang tua. Gen itu kan pewarisan sifat. Nah, gen dari orang tua ini juga bisa menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan kemampuan psikomotorik anak teman-teman. Apabila orang tua mempunyai pembawaan sifat gen yang unggul, maka perkembangan psikomotorik peserta
didik akan lancar, perkembangan psikomotorik anak-anak akan lancar, teman-teman. Apabila orang tua juga mempunyai pembawaan sifat gen yang mungkin kurang unggul ya, teman-teman. Keturunan yang dihasilkan juga sebagian besarnya mungkin sama dengan gen yang diwariskan oleh orang tuanya. Nah, ada faktor yang ketiga, teman, yaitu pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini biasanya berasal dari keluarga, dari sekolah, dan juga dari lingkungan bermain anak-anak. Anjing. Faktor yang ketiga, teman-teman, ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini biasanya berasal dari sekolah, berasal dari keluarga, maupun lingkungan bermain. Nah, jika di sekolah dia mendapatkan lingkungan yang positif, mungkin psikomotoriknya akan berkembang dengan baik. Tetapi jika di sekolah dia sering mendapat lingkungan yang negatif, mungkin psikomotoriknya akan berkembang dengan lambat ataupun tidak berkembang sama sekali. Ada faktor yang keempat, interior ruang belajar. Menjelaskan bahwa kebiasaan mental dan sikap maupun perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Adapun lingkungan fisik tersebut adalah antara lain berupa kondisi fisik hunian yang berupa bangunan, kondisi fisik ruang atau interior beserta segala perabotannya, dan sebagainya. Nah, teman-teman, perkembangan psikomotorik yang bagus tentunya adalah harapan semua orang. Maka dari itu, mari kita membiasakan diri untuk selalu berada dalam lingkungan yang positif, interior yang positif, agar kita mendapatkan perkembangan psikomotorik yang baik, teman-teman. Selanjutnya, saya akan membahas implikasi pada pendidikan perkembangan psikomotorik dan fisik terhadap pendidikan. Pemahaman terhadap perkembangan fisik dan psikomotorik dapat memberikan manfaat yang besar di dalam pendidikan, teman-teman. Implikasinya terhadap pendidikan berkaitan erat dengan perencanaan pendidikan. Pemahaman terhadap perkembangan ini berguna untuk peserta didik ataupun anak-anak dalam menyusun materi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan peserta didiknya. Dengan begitu, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih efektif dan efisien yang dapat berjalan dengan cepat. Dan juga implikasi kedua terhadap perkembangan tersebut adalah pendidikan dapat membimbing remaja dalam tugas perkembangan masa remajanya, yaitu yang pertama, dapat mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria ataupun wanita. Yang ketiga, memberikan keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang selanjutnya, menjamin kemandirian ekonomi. Selanjutnya juga memilih dan mempersiapkan karir, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Juga mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara, dan juga mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial, memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai petunjuk ataupun pembimbing dalam berperilaku. Jadi teman-teman, sekian penjelasan singkat dari saya tentang perkembangan fisik maupun perkembangan psikomotorik. Semoga apa yang dapat saya jelaskan kali ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Saya Ferawati Silalahi pamit undur diri. Berkah dalam semuanya.